Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Jikalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan dari firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada kami, dan untuk kepada setiap kami ya Bapa, kiranya Tuhan firman tersebut dapat masuk dalam hati kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Puji Tuhan. Mari kita akan langsung dengarkan firman. Kita buka di kitab Amsal pasal yang ketiga. Semua sudah ayatnya nggak asing ini. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Sudah dapat semua? Ya, tak bacain ya. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sore hari ini kita mau belajar tentang percaya. Ya. Ayat Alkitab katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ini kalau dihafalkan gampang mudah gitu ya, apalagi tentang percaya. Siapa di sini yang nggak percaya sama Tuhan? Saya yakin kita semua percaya sama Tuhan. Ya, kita pasti semua percaya sama Tuhan. Tapi sore hari ini Cece mau bahas tentang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu seperti apa sih maksudnya? Ya. Karena apa? Karena kalau pemahaman kita tentang percaya itu salah, ya. Pemahaman kita tentang percaya sama Tuhan itu nggak tepat, ya, tidak seperti yang Tuhan mau. Ya, ini berakibat fatal. Ya. Kita bisa gagal untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ya, karena salah gagal paham tadi. Seperti apa sih maksudnya percaya? Aku nggak kasih banyak ya, supaya kita ngerti. Karena kalau kita nggak tepat memahami tentang konsep percaya itu kayak apa sih? Ya. Percaya yang benar yang sesungguhnya sama Tuhan itu seperti apa? Ya. Kalau kita nggak paham, kita nggak bisa bertumbuh. Kerohanian kita nggak bisa bertumbuh. Kita nggak bisa mengerti apa sebenarnya yang Tuhan mau. Makanya kita gagal mengerjakan keselamatan. Ya. Nah, banyak orang kalau ngomong percaya gitu ya, percaya ini unsur percaya itu penting dalam sebuah hubungan. Ya, entah itu hubungan dagang atau hubungan apa lagi, hubungan kasih gitu ya. Percaya ini memegang peranan penting dalam sebuah hubungan gitu ya, hubungan antara dua pihak. Nah, kalau kita menganggap percaya cuma pokoknya ada di mulut, sekedar yang ngomong di mulut percaya, ya, kita menganggap percaya itu gampang kok, mudah. Ini kadang kesalahan orang percaya gitu ya. Kesalahan kita sebagai orang percaya. Karena kita menganggap gampang ya percaya sama Yesus, percaya. Kan gitu toh? Ya. Menganggap enteng kalau percaya itu cukup dikatakan dengan mulutnya ya percaya kok memang. Ya. Karena kalau mau jujur dalam kehidupan sehari-hari lah kalian, kamu bisa punya sahabat, kalian bisa punya apalagi pacar, kalian bisa punya teman, ya. Awalnya dari mana? Dari sebuah perkenalan. Dari sebuah perkenalan yang semakin intens, perkenalan yang semakin sering dan dalam, maka timbul yang namanya percaya. Nggak mungkin kamu percaya dengan orang yang baru kamu temui mungkin 1 detik yang lalu. Ya, kalau ada orang ketemu 1 detik yang lalu, kemudian orang itu aku pinjam duit, mau nggak kira-kira? Nggak mungkin percaya kita. Orang yang baru dikenal 1 detik yang lalu, kamu bandingkan aja. Orang yang kamu kenal 1 detik yang lalu dengan yang kamu kenal sudah 10 tahun yang lalu, mana yang lebih kamu percaya? Pasti kita dengan mudah akan ngomong, yo kenal sing wis lama, 10 tahun berteman dengan dia, mengenal dia, otomatis aku pasti percaya sepenuhnya. Betul? Jadi unsur untuk kita bisa percaya adalah mengenal. Nangkep ya? Nangkep dulu ya. Supaya ayat Amsal 35 ini, percaya sama Tuhan sepenuhnya itu bisa dalam kehidupan kita bisa terjadi, kamu harus kenal dulu siapa Tuhanmu. Harus mengenal dulu, kamu sudah berapa tahun ikut Tuhan, berapa tahun kamu mengenal Tuhan, dibaptis
terima Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Unsur ini penting, mengenal Tuhan yang sesungguhnya, supaya kita bisa percaya sepenuhnya, kata Amsal, sepenuh hatimu. Kalau kita bisa percaya sama Tuhan sepenuhnya, otomatis wis pasti nggak ada satupun keraguan. Apapun yang Tuhan buat atas hidup kita, apapun yang Tuhan mau lakukan, kita bisa ngomong kayak lagu suka-sukamu Tuhan gitu loh. Suka-sukamu Tuhan. Karena ada lagu kayak gitu, tau aku nggak hafal lagunya. Ya. Kalau enggak, mana mungkin kita bisa ngomong suka-sukamu Tuhan, nggak mungkin. Nah, untuk bisa percaya ini, untuk bisa beriman, kita harus punya standar yang tinggi, standar yang jelas. Seperti apa sih? Standarnya apa? Aku ngambil tetap di ayat Alkitab. Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18 bagian A. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Kita tahu Abraham adalah bapak orang beriman. Bapak orang beriman itu Abraham. Nah, kalau bicara konteksnya beriman atau percaya, maka standarnya kembali ke Alkitab adalah seperti Abraham lah, nggak usah jauh-jauh. Ya. Percaya seperti Abraham, maksudnya apa? Tadi di Roma 4:8 ayat katakan nggak ada dasarnya untuk berharap, nggak ada yang bisa terlihat dengan mata jasmani apa yang Tuhan janjikan. Abraham tetap percaya. Abraham tetap percaya apapun yang Tuhan katakan. Nah, intinya, ya masuk next kemudian, percaya itu merupakan penurutannya apa ya? Penurutan kita terhadap kehendak Allah. Jadi kalau kamu percaya sama Tuhan, otomatis kamu pasti nurut sama kehendaknya Tuhan. Itu nggak bisa dipisahin. Percaya dan ketaatan, nurut sepenuhnya apa yang Tuhan katakan. Ya, kayak sisi mata uang. Sisi satunya percaya, sisi baliknya adalah taat. Itu harga mati. Percaya dan ketaatan satu sisi, nempel, ya nggak bisa dipisahkan. Omong kosong kalau kita ngomong percaya sama Tuhan, tapi kita nggak pernah taat apa yang Tuhan mau. Ya. Omong kosong kalau kita ngomong kamu beriman, percaya sama Tuhan, percaya, tapi tidak satupun apa yang Tuhan katakan itu kita mampu lakukan. Itu bohong. Nangkap? Jadi kalau kita ngomong percaya sama Tuhan, maka seharusnya kita nurut apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Kalau kita kenal sama Tuhan, udah nggak tahu berapa tahun kalian kenal sama Tuhan, masing-masing berbeda. Dalam hubunganmu, kamu kenal Tuhan dengan sesungguhnya, seperti aku kenal sama kamu. Ya. Aku ngerti. Ya. Ekspresi wajahmu ketika engkau susah, ketika engkau senang, pasti aku ngerti. Pasti kita tahu. Ya. Sama, kalau hubungan kita sama Tuhan juga ada yang namanya kedekatan, pengenalan itu dalam. Kita tahu isi hatinya Tuhan. Tuhan pun tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang terjadi sama hidup kita, tahu. Nah, pasti. Nah, karena itu sore hari ini perlu ditanyakan dalam diri kita masing-masing. Tanya, sudahkah kamu percaya? Tanya ODW, tanya sama hatimu, tanya sama temenmu. Sudahkah kamu percaya? Percaya yang sesungguhnya itu utuh. Seperti tadi konsepnya Abraham, nggak ada dasarnya untuk berharap, nggak ada dasarnya percaya, nggak ada satupun yang bisa dipegang kok, nggak kelihatan janjinya Tuhan. Tapi Abraham tetap percaya dan berharap. Kalau kamu bisa seperti ini, pengenalanmu sama Tuhan semakin hari semakin dalam, kamu tahu betul siapa Tuhan yang sesungguhnya, kamu akan percaya sepenuhnya sama Dia. Percaya seperti Amsal tadi loh, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, nggak akan ragu-ragu. Kita tahu kok sopo iki. Kita kenal betul siapa yang ada di sebelah kita. Pengenalan kita sama Tuhan secara benar itu mampu membuat kita percaya sepenuhnya sama Tuhan. Dan ketika kita percaya, otomatis kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya.
Ini utuh. Nah, kita mau lihat contoh di Bilangan 20. Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 sampai 12. Supaya kita ngerti, kalau percaya berarti kita wajib hukumnya untuk taat. Ya. Kalau kita percaya sama Tuhan, wajib hukumnya untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kalau enggak, fatal. Bilangan pasal yang ke-20 ayat 7 sampai 12. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Ini umat Israel. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya, kamu sudah tahu dengar cerita tentang Musa ini. Kalau lihat ayat ini kasihan ya. Musa orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsanya keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tinggal selangkah harusnya Musa masuk. Tapi Tuhan ngomong, karena kamu sudah salah, kamu stop, tidak boleh masuk sana. Kamu tinggal di sini. Ya. Ini kalau jadi Musa, kamu bayangkan jadi seorang Musa. Dia sudah mengenal Tuhan dengan luar biasa, aku yakin. Dia tahu pasti. Ya. Tapi ternyata dia juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya, apa kesalahannya Musa ini yang harus kita belajar? Karena kalau percaya sama Tuhan, hukumnya wajib taat, nggak ada satupun dalih. Oh nggak apa-apa percaya nggak gini, nggak ada. Ini wajib. Kita harus tahu, harus paham, harus ngerti benar. Ketika kamu nanti ditanya sama orang-orang di luar, kamu percaya Tuhan? Percaya. Ya. Terus kita nggak ibadah, kita nggak melakukan apa yang Tuhan mau, itu kosong. Nah, kita kembali lagi di ayat 7 tadi Tuhan berfirman sama Musa, ambillah tongkatmu dan engkau ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Kita mau lihat dulu ada 3 perintahnya Tuhan di ayat ini. Pertama, ambil tongkat. Ya, kamu lihat di ayatnya, ambil tongkat. Kemudian yang kedua, kamu suruh umat Israel kumpul semua. Di bagian yang ketiga, katakan di depan mata mereka kepada bukit batu. Jadi intinya perintah Tuhan sama Musa saat itu, ambilin tongkatmu, kumpullah semua bangsa Israel. Nanti di depan bukit itu kamu ngomong sama bukit batu itu untuk keluarkan airnya. Anggap ya. Ini perintahnya Tuhan. 3 perintahnya Tuhan sama Musa. Nah, next. Ayat 9, coba lihat di ayat 9. Ayat 9, Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Betul enggak? Betul. Tadi ayat pertama, ayat 8 katakan ambil tongkatmu. Ayat 9, Musa sudah ambil tongkat persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Apa yang enggak tepat? Coba lihat ayat 10. Musa dan Harun mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu. Jadi dikumpulkan semua. Kemudian dia berkata, ini Musa ngomong sama bangsa Israel, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Maksudnya apa? Kalau kamu lihat nanti di ayat 8, apakah Tuhan perintahkan Musa untuk memarahi bangsa Israel? Tuhan perintahnya apa? Kumpulkan semua bangsa Israel di bukit batu, nanti kamu ngomong sama batu itu ya. Di ayat 10, Musa memang mengumpulkan dan memarahi. Anggap ya. Ini kesalahannya Musa. Musa sudah kumpulkan semua. Mungkin Musa juga emosi, ini bangsa Israel, bangsa yang dablek,
Emosi pasti Musa. Ya, kamu nih nggak tahu terima kasih gitu kasarannya. Udah banyak ditolong Tuhan, udah banyak lihat bagaimana Tuhan menolong hidupmu, memelihara, masih aja ngomel gitu ya, masih aja marah, masih aja nggak percaya. Musa jengkel ini. Dan Musa marah di ayat 9 tadi. Orang-orang durhaka, dia sebut bangsa pilihan itu orang-orang durhaka, dia marah. Tuhan nggak pernah perintahkan Musa untuk marah. Apakah Musa salah untuk marah? Enggak. Tapi konteks ini kalau kita bicara lagi ya, kamu harus melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Nangkep ya? Nangkep dulu. Kalau kamu percaya sama Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan tepat harus dikerjakan. Ya. Yang kedua, kesalahannya Musa, sesudah dia marah sama bangsa Israel, dia mengatakan sama bukit batu ini di ayat yang ke-11, Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali lagi. Apakah tadi di ayat 8 Tuhan suruh pukulin 2 kali bukit itu ya? Disuruh enggak? Enggak ya? Ngerti ya? Tuhan enggak pernah perintahkan Musa untuk memarahi bangsa Israel. Tuhan juga enggak pernah perintahkan Musa untuk pukul bukit batu 2 kali. Tuhan cuma ngomong, kumpulkan, terus bilang sama bukit batu, keluar airnya. Kalau kamu baca ini nanti kamu ngerti. Jadi intinya apa sih di ayat 10-11 ini? Musa tidak melakukan perintah Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Nangkep ya? Ini kesalahannya Musa. Tidak melakukan perintah Tuhan dengan tepat secara utuh seperti apa yang Tuhan mau. Coba lihat ayat 12. Apa responnya Tuhan? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, Tuhan ngomong, kamu tak suruh A, kamu kerjakan A1. Kamu tak suruh A, kamu kerjakan B. Sama artinya berarti kamu gak percaya sama aku, kamu gak menghormati aku. Sia-sia. Ya, kamu tahu akibatnya, Musa gak boleh masuk tanah Kanaan. Ya, nangkep ya. Ini jadi pelajaran kita. Sepele tapi bisa fatal. Musa nggak melakukan apa yang Tuhan perintahkan seperti tepat gitu ya, tepat seperti apa yang Tuhan ngomong. Kalau Tuhan ngomong A, harusnya Musa A, nggak ada A1, A2, A10, apalagi B. Ya, karena itu di hadapan Tuhan adalah sebuah pelanggaran. Musa dianggap gak percaya, Musa bahkan dianggap gak menghormati kekudusannya Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan ngomong, kamu gak boleh masuk, stop, kamu di sini. Yang kamu bayangin aja jadi Musa, kalau aku jadi Musa pasti aku kecewa, mungkin aku nangis, Tuhan ya apa sih Tuhan sedikit aja loh, cuma segini aja salahnya kok. Ya. Tapi inilah firman yang kita harus ngerti. Ketika kita percaya sama Tuhan, wajib hukumnya kita melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki, tepat. Nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada apalagi, nggak ada alasan apapun, tawar menawar. Tapi tepat seperti apa yang Tuhan mau. Supaya kalian nangkep. Cuma ini tok poinnya. Kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu sudah banyak mengerti tentang Tuhan, firman perintah yang Tuhan kasih sama kamu harus melakukan itu tepat. Nggak boleh kurang satupun, nggak ada tambahan satupun, nggak ada tawar menawar satupun. Ini kalau firman ngomong, kuduskan dirimu sebab aku kudus. Kamu tahu udah firman itu, kuduskanlah dirimu karena aku kudus. Terus kita nawar, loh ya kan Tuhan, awak dewe kan manusia, maklum, nggak apa-apa sekali-kali. nggak ada satupun apa istilahnya, tawar menawar. Ketika Tuhan perintahkan kuduskan kamu karena aku kudus, ya wajib hukumnya bagi kita untuk hidup kudus tanpa satupun kurang titik, tidak bisa. Ya. Karena berarti kalau kita kurang, ya kayak Musa tadi loh, kamu nggak percaya sama aku kan ngomongnya A, kenapa kamu kerjain B? Aku cuma ngomong kamu kumpulkan, kenapa kamu marahin? Aku suruh kamu ngomong sama bukit batu, kamu malah mukul 2 kali lagi. Nangkep ya? Supaya kalian ngerti konsepnya. Aku nggak bagi panjang-panjang.
Ketika kita percaya sama Tuhan di Amsal 3 ayat 5 tadi, percaya sepenuhnya kepada Tuhan itu gampang diapalin. Tapi kamu harus ngerti benar konsep pemahaman percaya tadi kayak apa. Kalau kamu percaya sama Tuhan sepenuhnya, berarti kamu harus mau melakukan setepat mungkin apa yang Tuhan perintahkan. Enggak bisa meleset, enggak bisa apa istilahnya menggok titik. Itu kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau enggak, ya udah sama aja berarti kita enggak percaya. Kita enggak menghargai Tuhan, kita enggak menghormati lagi kekudusan Tuhan. Nah kalau kita enggak menghormati, ya akibatnya nanti fatal lagi. Kita enggak bisa masuk Kanaan, kita enggak bisa terima janji Tuhan. Ya. Penting untuk kita semua anak-anak dari kecil ini, sejak kalian muda, untuk benar-benar tahu apa sih maksudnya percaya sama Tuhan sepenuhnya. Ya. Apa sih maksudnya percaya sama Tuhan sepenuhnya? Ini konsepnya harus benar-benar tahu. Karena kalau enggak, nah, kamu susah gitu. Kamu kayak enggak podo sama apa istilahnya, sama orang yang maklar itu loh. Percaya Tuhan, percaya. Tapi kamu cuma tahu ya pokoknya percaya diucapkan dengan mulut. Kamu nggak tahu ditanyain lagi, maksudnya percaya kayak apa? Embo. Ya. Tapi sekarang kamu ngerti, kata orang bertanya sama kamu percaya Yesus? Iya. Apa maksudnya percaya? Ya aku ngomong. Kalau aku percaya Yesus berarti aku harus melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Nggak ada harga tawar lagi. Cuma itu tok. Percaya berarti harus taat. Percaya harus taat. Percaya wajib taat. Karena kalau sudah percaya dan taat, janjinya Tuhan apapun itu bisa digenapi. Kita kan seneng ya nek ngomong janjinya Tuhan, kita seneng. Kemarin kita ngomong janjinya Tuhan, kita suka. Ya, tapi dalam minggu ini aku mau ngomong tentang percaya, supaya kita paham sejauh mana sih kita percaya sama Tuhan. Ya, makanya pertanyaannya tadi, sudahkah kamu percaya? Tanya sama hatimu. Kalau kamu jawab, aku sudah percaya sama Tuhan, benar. Kalau kamu ngomong aku percaya sama Tuhan, berarti kamu sudah melakukan apa yang Tuhan mau, benar. Ya, itu tanya sendiri. Sudahkah kamu percaya sama Tuhan? Kita tanya sama diri kita, sudahkah saya percaya sama Tuhan sepenuhnya? Ya. Gampang untuk bisa ngelihat apa istilahnya itu, parameternya untuk kita percaya sama atau enggak sama Tuhan, ya cuma tadi tok, apa yang Tuhan mau itu kamu lakukan. Semua apa yang Tuhan perintahkan itu dikerjakan dengan tepat, enggak ada satupun yang ditambahi atau dikurangi. Nah ya, ini firman Tuhan sore hari ini. Aku enggak panjang-panjang, tapi biar kita mengerti masing-masing. Amsal 3:5 tadi dikatakan, percayalah kepada Tuhan sepenuhnya, jangan bersandar kepada pengertianmu. Nah, kita sering kali ini loh, otak kita bersandar sama maunya kita, bersandar sama apa yang kita pingin. Kalau ini kita lakukan, kita nggak akan bisa melihat Tuhan bekerja. Kalau kita nggak bisa percaya sepenuhnya sama Tuhan, kita nggak akan bisa mengerti hatinya Tuhan seperti apa. Ya, contohnya tadi banyak, kamu bisa cari sendiri di Alkitab. Abraham salah satunya. Abraham percaya sepenuhnya sama Tuhan. Bahkan Kejadian 22 katakan ketika Tuhan perintahkan kamu bawa anakmu yang kamu kasihi, persembahkan dia. Nanti kamu baca sendiri. Abraham melakukan seperti apa yang Tuhan mau, tepat. Abraham gak nawar loh, Tuhan jangan Ismail aja. Loh jangan dia Tuhan, kamu sendiri yang kasih dia. Sekarang kok diminta lagi. Abraham gak nawar. Abraham melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Kalau kita percaya sama Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan juga menghendaki kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga apa yang Tuhan janjikan, percayalah, itu yakin bahwa semua itu akan tergenapi dalam hidupmu. Ya, mari kita akan nyanyi pujian, tetapku percaya. Saat telah hilang harapku,
tak menentu arah langkahku. Kebimbangan menghimpit hidupku, dan ku berseru padamu Tuhan. Saat telah hilang harapku dan tak tahu lagi arah langkahku, kebimbangan menghimpit hidupku, dan ku berseru padamu Tuhan. Tetap ku percaya padamu, tetap ku bersandar pada kekuatanmu. Ku tahu kau takkan tinggalkanku, ku tahu kau buka jalan bagiku. Tetap ku percaya, tetap ku percaya padamu, tetap ku bersandar pada kekuatanmu. Ku tahu kau takkan tinggalkanku, ku tahu kau buka jalan bagiku. Sekali lagi katakan, tetap ku percaya, tetap ku percaya padamu, tetap ku bersandar pada kekuatanmu. Ku tahu kau takkan tinggalkanku, ku tahu kau buka jalan bagiku, ku tahu kau buka jalan bagiku, ku tahu kau buka jalan bagiku. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, Bapa yang sangat baik, yang selalu mengajari kami. Dan biar pada kesempatan sore hari ini Tuhan, sebagaimana kami boleh belajar akan firman-Mu, kami mau tetap percaya dengan melakukan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kami mau tetap percaya dan tidak akan tergoyahkan oleh apapun yang terjadi di sekeliling kami Bapa, karena kami tahu pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Ketika kami percaya kepadamu, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kami semua. Terima kasih untuk setiap firman-Mu. Biar firman itu menjadi kekuatan bagi kami, tanamkan, meteraikan, supaya firman-Mu yang menjadi pelita dalam setiap langkah hidup anak-anak-Mu di tempat ini semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan sisa rangkaian ibadah pada sore hari ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.